channel paling Jawi. Semoga kabarmu bahagia dan oke, mantap. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan cara mengetahui ya kebocoran arus listrik. Ini aki ya teman-teman, pada sebuah mobil. Kita nanti akan gunakan multitester teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan buktikan terlebih dahulu ini akinya ukurannya tegangan berapa sih. Nah, kita gunakan multitester ya. Ini kita gunakan arus searah ya, nih voltage ya, tegangan arus arah nih kita gunakan ini teman-teman. Ini kita akan ukur terlebih dahulu ya, biar nggak dikira bohongan ini. Set tuh. Terukur sekian ya teman-teman. Bisa lebih ngezoom lagi. Ini deketin HP-nya. 12,96 volt DC. Oke, sekarang kita akan buktikan teman-teman, ada nggak sih kebocoran arus listrik pada angkot ini teman-teman ya. Ini angkot nih teman-teman ya. Nah, kita akan cek teman-teman. Caranya sangat gampang teman-teman. Ini nih kabel yang negatif aki ini. Ini kabel negatif aki ya. Ini ada negatif nih, negatif nih. Biar fokus dulu, negatif ya teman-teman. Nah, agak jauhan yuk, kita akan melihat lagi teman-teman kebocoran arus yang terjadi ya. Di sini ada ukuran, di sini ada ukurannya teman-teman, 10 ampere. Nah, kalau kita gunakan yang ini ya teman-teman, kita tinggal putar aja teman-teman, kita pasin di 10 ampere. Di sini kalau menggunakan 10 ampere, 10 ampere, ini ada pemberitahuan ya teman-teman, tata caranya. Jadi tidak boleh lebih dari 10 detik jika 10 ampere arus listrik yang mengalir. Nah, kita akan gunakan teman-teman. Jadi kita belum tahu nih, ada nggak kebocoran arus listrik di mobil ini teman-teman. Nah, kita akan gunakan ya teman-teman. Ini kalau nggak ada kebocoran arus listrik ya, ini probe-nya nggak terhubung nih teman-teman ya, nol ini, nol. Nah, kita akan buktikan teman-teman. Ini kita taruh ya. Coba kameranya biar lebih bagus lagi. Nah, yang negatif ya teman-teman, negatif. Kita hubungkan probe yang positif ya, ini ya, ke kabel negatif aki, dan yang negatif ya ke terminal negatif aki. Nah, ini ya teman-teman, jika hasilnya 0,00 seperti ini ya teman-teman. Nah, nih kita bisa lihat ya teman-teman. Nih, kalau mau lebih kecil lagi ya ukurannya ya, kita akan geser teman-teman ke pengukuran yang lebih kecil di 200 miliampere nih ya. Terus ini kita geser lagi probe-nya ya ke volt miliampere ohm ya ini ya. Nah, kita akan coba lagi teman-teman untuk memastikan ada tidaknya kebocoran arus listrik pada angkot ini teman-teman. Mobil ini positif ya, positif, negatif. Tuh, jika kita menggunakan skala yang lebih kecil ya teman-teman, ternyata terukur ini ada kebocoran arus listrik sebesar 0,4 miliampere. Jadi kalau menggunakan skala yang lebih besar ya, nggak terbaca ya teman-teman. Kita gunakan 10 ampere tadi, tidak terbaca. Maka kita gunakan yang lebih kecil, yaitu coba lebih dekat, 200 miliampere. Ini terbaca ya teman-teman. Tuh 0,4 ya miliampere. Ini artinya ada kebocoran arus listrik yang terjadi pada mobil ini teman-teman. Sehingga ada keluhan saat pagi hari ya, atau ditinggal berapa hari dengan kondisi aki terpasang, ini sering drop teman-teman, dan mobilnya ini nggak kuat starter. Nah, kita akan buktikan teman-teman ya, kalau semisal ada
pengukuran arus listrik ya. Memang ada arus listrik yang mengalir nih. Kita akan coba dengan lampu ya. Dengan lampu nih teman-teman. Positif ya. Positif. Kita hubungkan dulu teman-teman. Nah ini kita tes dulu nih lampunya nih teman-teman. Tuh menyala ya lampunya ya. Nah kita akan coba ukur teman-teman. Ini biar kameranya agak jauhan ya. Nah ini yang merah ke positif. Karena ini saya gunakan lampu LED ya teman-teman. Ini yang probe merah setelah beban. Ini beban nih lampu nih ke probe hitam. Ini saya contohkan ya teman-teman. Jika ada arus listrik yang mengalir, ini contohnya seperti ini teman-teman. Nih. Oh ini lepas. Nah ini ya. Kita hubungkan nih yang negatif, probe negatif ke negatif. Tuh, nyala kan? Terukur itu teman-teman. Coba lebih dekat kameranya. Tuh, terukur kan? 84 miliampere. Coba agak jauhan. Nah, ini kalau ada arus listrik yang mengalir ya. Ini terukur nih teman-teman. Nah, tadi aja kita lepas ya kabel negatif aki ya, dari terminal aki ya, terminal negatif aki. Kita ukur tadi ternyata ada kebocoran arus listrik ya teman-teman. Nih, kebocoran arus listriknya sebesar ini teman-teman, 0,4 ya. Berarti ini 0,4 miliampere ini. Jika kita geser lagi teman-teman, tuh 0,38. Nah ini bisa menyebabkan aki drop ya teman-teman. Walaupun kecil nilainya 0,4 miliampere, tetap aja bisa menyebabkan aki mobil drop dan mobil nggak kuat starter. Jadi teman-teman, apabila mobil teman-teman nih ada kebocoran arus listrik setelah dilakukan pengukuran ya. Ini contohnya teman-teman, kalau ada arus listrik yang mengalir. Nah teman-teman bisa lepas nih aksesoris tambahan. Biasanya kebocoran arus listrik ini terjadi apabila adanya pemasangan aksesoris tambahan. Entah aksesorisnya itu udah mengalami kerusakan teman-teman di dalam IC-nya atau segala macam komponen kelistrikan yang ada di dalamnya teman-teman. Nah teman-teman bisa lepas supaya aki teman-teman menjadi lebih awet dan bisa digunakan lagi teman-teman untuk starter mesin mobil teman-teman ketika esok pagi harinya mau digunakan.